Pertama-tama Happy New Year dulu buat kita semua. Selamat tahun baru. Saya percaya kalau Tuhan menuntun kita sepanjang tahun 2025, Tuhan yang sama juga akan memimpin kita memasuki 2026. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita seperti judul khotbah pada sore hari ini adalah berakar, berhasil, dan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan beruntung bersama dengan Tuhan, mohon maaf. Selewat sedikit Bapak Ibu. Ya, jadi saya percaya banget bahwa rancangan Tuhan bagi kita semua, seperti ini dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita ini bisa berhasil di dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita punya hidup yang berkualitas di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik di dalam hubungan kita dengan Tuhan, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita, dan di dalam hubungan kita dengan sesama. Tuhan mau kita berhasil secara utuh. Tuhan tidak mau kita berhasil setengah-setengah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau kita berhasil secara utuh. Ada amin Bapak Ibu? Percaya Bapak Ibu? Saya percaya banget, karena kita semua punya Tuhan yang luar biasa. Kita melihat bagaimana kita melewati 2025. Adakah yang di 2025 sampai sedemikian parahnya seperti kata Pastor Jojo sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sampai kita masuk ke 2026 masih berdarah-darah. Saya percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita. Pasti akan memimpin kita dan Tuhan mau supaya kita tuh berhasil dan beruntung dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu untuk berakar di dalam Tuhan. Seperti gambar berikutnya, mengapa harus dalam? Saya percaya ketika kita memasuki 2026, kita sedang membangun kehidupan kita. Membangun kehidupan itu seperti diumpamakan membangun sebuah bangunan. Kalau kita mau bangunannya tinggi, kalau kita mau bangunannya kuat, kalau kita mau bangunannya itu tahan terhadap gempa dan segala macam, saya juga percaya bahwa yang pertama-tama harus diperhatikan adalah kita harus berakar, harus membangun pondasi secara dalam. Sama seperti pohon, slide berikutnya. Ini adalah gambar daripada pohon bambu Cina. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ceritanya bagaimana selama 5 tahun pertama ketika seseorang itu menanam pohon bambu Cina, tidak kelihatan. Dia siramin tapi nggak kelihatan. Kalau orang nggak ngerti, orang mungkin nggak menganggap ini pohon nggak hidup. Tapi kalau orang yang mengerti, dia tahu bahwa pohon ini sedang menancapkan akarnya ke bawah, sehingga ketika 5 tahun itu sudah lewat, dia tumbuh begitu tinggi, tinggi sekali, dan dia tahan terhadap badai. Jadi saya percaya bahwa itulah yang sebenarnya Tuhan juga mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita berhasil, tapi Tuhan juga mau kita berakar kuat di dalam Tuhan. Karena kalau tanpa akar yang kuat, keberhasilan itu tidak akan sustain Bapak Ibu. Keberhasilan itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kita punya akar yang kuat, saya percaya bahwa keberhasilan itu akan bertahan lama. Dan saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang sementara. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah rancangan yang jangka panjang. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh dunia ini, menciptakan langit dan bumi dengan sistem yang begitu kompleks. Dan saya percaya juga Tuhan yang sedemikian kompleks tersebut sedang merancangkan kehidupan yang berkemenangan dalam kehidupan kita. Detail by detail, day by day. Dan Tuhan mau kemenangan itu berlangsung jangka panjang, jangka lama. Oleh karena itulah kita perlu untuk berakar di dalam Dia. Seperti dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 3 poin yang sangat penting dibahas dalam Kolose ini. Yang pertama adalah berakar. Berakar itu kita berarti memiliki hubungan yang mendalam dan stabil bersama dengan Tuhan. Ini sangat penting supaya kita mempunyai hubungan yang mendalam dan stabil bersama Tuhan. Kedua, dibangun berarti Tuhan mau supaya kita mengalami pertumbuhan yang terus berlangsung. Tuhan tidak mau kita stagnan.
Tuhan tidak mau kita sama dulu, sekarang, sampai selamanya, enggak. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kalau misalnya dulu kita emosian. Dulu kita tidak bisa menahan amarah. Dulu kita tidak bisa mengendalikan emosi. Tuhan mau supaya kita bertumbuh. Tuhan mau supaya kita berubah hari demi hari, day by day, menjadi semakin baik, menjadi semakin sabar, menjadi bisa menguasai diri. Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau kita bertumbuh setiap hari. Dan juga Tuhan mau supaya kita teguh di dalam iman dan kita tidak mudah goyah oleh situasi. Seperti tadi yang pohon bambu Cina, ketika dia menghadapi badai, hujan yang begitu besar, dia tetap tahan karena akarnya kuat. Nah itu juga saya percaya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita diizinkan Tuhan, misalnya sekarang sedang menghadapi ujian yang begitu berat, misalnya yang kayaknya kok nggak ada jalan keluar, Tuhan mau kita tetap teguh di dalam Dia. Sama seperti nama saya, Teguh. Jadi Tuhan mau supaya kita itu teguh, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi goyang, ingat saya aja Bapak Ibu, teguh ya. Jadi ingat aja teguh gitu ya. Tuhan mau supaya kita tuh teguh di dalam Dia. Dan saya percaya bahwa orang tua saya juga memberikan nama itu dengan punya satu arti supaya saya tetap teguh terus Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita berakar bersama dengan Tuhan? Gimana caranya ya? Saya sudah Kristen dari lahir sampai sekarang, kok kayaknya ketika menghadapi ujian masih goyang. Kok saya belum bertumbuh-tumbuh di dalam Dia, dulu masih sama. 5 tahun yang lalu sampai sekarang juga masih sama, kayak gitu-gitu aja sikap saya. Gimana caranya supaya saya bisa bertumbuh dalam Tuhan? Ada beberapa poin yang penting untuk kita bisa berakar bersama dengan Dia. Yang pertama adalah mengganti dengan sadar pola berpikir yang sudah tercipta, baik oleh pola asuh, pola didik pengaruh lingkungan, dengan pola dari kerajaan sorga. Bapak Ibu percaya Kak bahwa ketika umur 0 sampai 7 tahun itu adalah masa-masa golden age. Masa-masa di mana pondasi berpikir seseorang itu sedang dibangun dan sedang dibentuk. Anak itu bertumbuh bukan oleh semata-mata oleh nasihat Bapak Ibu. Tapi anak itu ketika dia umur 0 sampai umur 7 tahun, dia akan melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka. Contoh misalnya, Papa mengatakan, kamu jangan galak-galak sama mama. Kamu jangan marah-marah sama mama. Tapi papanya tiap hari marahin mamanya. Anak akan melihat yang mana yang benar. Papanya marahin mamanya. Oh berarti boleh ya papa marahin mama ya. Meskipun papanya bilang, kamu jangan marahin mama. Tapi anak akan melihat, oh itu sebagai satu kebenaran. Lama-lama itu akan menjadi satu pola berpikir yang tercipta dan tidak sadar. Pola itu terbangun, terbentuk terus sampai seseorang itu menjadi dewasa. Saya juga dibentuk dengan pola seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya nggak menyadari bahwa emosi yang berlebihan itu membahayakan. Yang saya melihat adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan marah-marah. Dulu ya Bapak Ibu. Saya tidak menyalahkan orang tua saya karena orang tua saya juga dibentuk oleh pola berpikir yang dulu. Mereka tidak mengenal firman Tuhan. Mereka tidak mengenal pola kerajaan sorga. Yang mereka tahu adalah polanya sudah terjadi dari dulu. Jadi ya didik anak dengan seperti itu. Sehingga akhirnya pola itu terbentuk. Sehingga ketika menghadapi masalah, yang dikedepankan itu bukan kepala dingin, tapi emosi. Emosi jiwa Bapak Ibu. Sumbu pendek. Nah itu sebenarnya sangat berbahaya. Saya percaya bahwa tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan emosi. Semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan marah-marah. Dan ketika saya menyadari hal itu, sudah banyak sekali luka-luka ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sehingga hubungan menjadi rusak, hubungan dengan orang-orang menjadi rusak, hubungan itu menjadi rusak. Dan saya bersyukur karena saya mempunyai kesempatan untuk ikut di dalam kelas pemuridan, yang pernah saya katakan dulu sebelumnya, bagaimana seseorang itu bisa berubah. Salah satunya adalah dia memerlukan seorang mentor, seorang yang memberitahukan ini loh jalan kamu salah. Sehingga akhirnya di dalam kelas-kelas pemuridan saya disadarkan, oh iya ya, ternyata enggak seperti itu ya. Ternyata Tuhan mau supaya saya mengganti dengan sadar pola yang sudah tercipta sekian tahun, pondasi berpikir saya, diganti dengan pola pikir kerajaan sorga. Memang tidak terjadi secara instan. Itu terjadi sedikit demi sedikit. Day by day, hari demi hari, lewati ujian demi ujian. Jadi nggak langsung jadi sahabat tiba-tiba, enggak. Pelan-pelan Bapak Ibu, sedikit demi sedikit.
hari demi hari menghadapi ini. Mungkin waktu itu respon time-nya cuma 3 detik langsung marah. Lama-lama maju dikit jadi 5 detik. Lama-lama maju dikit jadi 10 detik. Lama-lama maju terus jadi 1 jam. Lama-lama gak usah marah juga gak apa-apa lah. Seperti itu kurang lebih. Jadi secara sadar kita perlu mengganti pola berpikir yang sudah terbentuk itu dengan pola dari kerajaan sorga. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita harus mengevaluasi sikap setiap hari, mau meninggalkan dosa atau pola yang salah. Karena saya percaya bahwa seperti dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah cermin bagi kita. Mungkin orang mengatakan kepada kita, kamu begini-begini. Mungkin kita bisa gak percaya sama dia, tapi kita tidak bisa tidak percaya dengan firman. Firman itu gak pernah bohong Bapak Ibu. Firman itu pasti benar. Cuma seringkali kita yang gak mau inline. Firman Tuhan mengatakan bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Itu firman Tuhan. Tapi seringkali karena pola berpikir yang salah tadi, kita kalau marah kita ngomong aja gitu. Kita kalau kesal sama orang kita ngomong aja sama orang. Padahal firman Tuhan mengatakan bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Jadi kalau orang yang gak bisa menyampaikan emosi, firman Tuhan mengatakan bahwa orang itu mohon maaf adalah orang yang bodoh. Itu firman Tuhan, gak pernah salah. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa lebih baik mendengar, lebih baik cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan kepada kita, kamu cepat marah ya orangnya ya. Kita jangan marahin dia gitu, jangan. Kita ingat apa ya kata firman Tuhan mengenai, oh iya benar juga ya. Yang dia omongin kepada saya itu benar juga ya. Bacalah firman Tuhan, apakah kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah kita mencari penghalang yang menghalangi. Bisa jadi luka batin yang terjadi. Ditulis dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seperti yang tadi saya katakan di umur 0-7 tahun itu akhirnya terjadi pola berpikir. Tembok berpikir. Nah itu yang harus pelan-pelan kita ganti. Kita robohkan luka jiwa yang terjadi. Contoh misalnya Bapak Ibu. Seorang anak tidak pernah diapresiasi. Tidak pernah dipuji. Selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Bertumbuh besar, dia akan menjadi seorang yang bagaimana? Haus validasi. Bertumbuh besar, dia akan menjadi orang yang suka merendahkan orang lain. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial yang begitu gencar, dikit-dikit posting, tujuannya untuk mencari validasi, mencari like, mencari dukungan. Dia harus kasih tahu kepada semua orang, lihatlah aku become somebody. Karena apa? Waktu kecilnya tidak pernah diapresiasi. Kayak kalau Bapak Ibu sekarang punya anak yang berusia 0-7 tahun, sadarilah bahwa itu adalah golden age anak tersebut. Sadarilah bahwa itu adalah masa-masa di mana pola pikirnya dibentuk. Dan didiklah anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau memang anak itu perlu untuk diapresiasi, berikanlah kepada dia apresiasi yang sepantasnya. Kalau memang anak itu perlu untuk ditegur, tegurlah dia dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan berlebihan, anak yang harus diapresiasi malah dikatakan, enggak lah anak saya mau, anaknya memang begini, begini. Jangan Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita bisa mengetahui luka batin apa sih yang masih ada dalam diri saya. Kenapa sih saya kok suka banget ya mencari validasi dari orang. Kenapa kok saya nggak pernah puas-puas ya ketika orang sudah kasih like, ketika orangnya, saya tuh maunya orangnya komen, saya maunya orangnya, kenapa ya begitu ya, kenapa? Pasti ada satu luka atau satu lubang yang nggak pernah terisi dan tidak akan pernah terisi oleh pengakuan dari orang lain. Dan itu hanya bisa diisi oleh firman Tuhan. Hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tuhan sudah mendesain kehidupan kita, Tuhan sudah mendesain ada satu tempat di hati kita. Itu hanya buat Dia. Ketika kita mengetahui siapa diri kita tidak perlu lagi validasi dari orang lain Bapak Ibu. Kita tidak perlu lagi mencari like dari orang lain. Kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita anak Tuhan.
Tuhan begitu menghargai kita, Tuhan begitu mengasihi kita sampai dia rela mati bagi kita, itu kan berarti kan kita kan somebody di mata Tuhan. Berarti kita tidak usah cari, hey look at me, I'm somebody. Enggak perlu Bapak Ibu. Tuhan sudah melihat kita. Tuhan sudah menghargai kita jauh sebelum kita kenal Instagram. Tuhan sudah menghargai kita jauh sebelum kita kenal medsos. Tuhan sudah menghargai kita terlebih dahulu. Karena itu perlu untuk kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Otak itu belajar dari pengalaman ya tadi, bukan nasihat. Nah, jadi itu adalah satu hal yang sangat penting Bapak Ibu untuk kita bisa mengetahui di manakah luka batin saya. Dan kabar baiknya gereja ICI itu menyediakan konselor-konselor yang handal Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menghadapi pola ujian atau pola masalah yang sama berulang-ulang dan Bapak Ibu rindu untuk mencari tahu kenapa ya saya seperti ini. ICI menyediakan pelayanan konseling bagi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan konseling, Bapak Ibu bisa ke front desk di depan dan Bapak Ibu bilang, saya kayaknya perlu konsultasi nih untuk mengenai masalah saya. Kenapa ya saya punya pola masalah kok berulang terus ya. Cobalah untuk mencari tahu kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita semua. Berikutnya, secara garis besar, saya percaya bahwa ada 4 aspek mendasar kehidupan yang perlu kita renungkan untuk kita perbaharui akarnya. Yang pertama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah kita memiliki waktu khusus untuk merenungkan kebenaran firman? 24 jam Tuhan berikan kepada kita setiap hari sama semua Bapak Ibu. Mau orang itu punya duit, nggak punya duit, banyak duit, nggak banyak duit. Tuhan kasih kita sama 24 jam. Berapakah waktu yang kita pakai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan? Merenungkan ini bukan hanya kewajiban membaca Alkitab setiap hari, bukan. Tapi kita memikirkan, apakah tindakan saya, apakah pikiran saya, apakah kelakuan saya sudah sesuai dengan apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan saya. Apa yang kira-kira perlu untuk saya perbaiki. Pernahkah saudara, Bapak, Ibu berdoa kepada Tuhan? Tuhan tunjukkan kepada saya, mana lagi karakter dalam diri saya yang perlu untuk saya perbaiki. Pernah nggak Bapak Ibu doa seperti itu? Atau Bapak Ibu doa, Tuhan berkatilah pekerjaan saya, Tuhan berkatilah segala macam. Tapi beranikah Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan? Tuhan tunjukkan kepada saya. Bagian mana dalam kehidupan saya yang belum menyerupai Kristus? Kalau Bapak Ibu doa seperti itu, saya percaya bahwa Tuhan lebih sayang nanti sama Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi yang penting adalah kita mencari dahulu kerajaan kebenarannya. Bagi Tuhan, memberkati kita, memberikan kepada kita penghidupan yang layak dan segala macam. Enggak terlalu susah Bapak Ibu. Tapi Tuhan sebenarnya tuh rindu banget untuk ngelihat kita itu berubah. Tuhan rindu banget untuk kita tuh ngelihat kita itu inline dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk kita itu tuh benar-benar cari Tuhan dan mau menjadi serupa dengan Kristus. Berubah setiap hari. Memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki kehidupan kita. Tuhan, saya tahu bahwa saya orangnya kurang sabaran. Tuhan tolong saya dong untuk saya bisa menjadi orang yang lebih sabar. Pernah nggak Bapak Ibu doa seperti itu? Saya rindu untuk kita semua punya kerinduan untuk berani berdoa kepada Tuhan, untuk minta Tuhan menyingkapkan kepada kita mana lagi area dalam kehidupan kita yang perlu untuk kita ubah. Dan saya percaya ketika kita memiliki keberanian seperti itu, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyikapkan kepada kita. Tuhan akan menolong kepada kita. Tuhan bisa pakai segala macam cara Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat 2-3, tapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini dikatakan oleh Raja Daud. Jadi saya percaya kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita benar-benar punya waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu kaya dengan nasihat. Firman Tuhan itu kaya dengan rahasia kehidupan. Di kitab Amsal yang Raja Salomo tulis itu benar-benar begitu banyak rahasia-rahasia kehidupan yang ketika kita aplikasikan di dalam pekerjaan kita aplikasikan dalam kehidupan kita pasti akan berhasil. Tapi seringkali kita malah nggak baca Bapak Ibu. Kita sibuk baca yang lain, kita gak pernah sibuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sibuk scrolling, kita sibuk lihat-lihat yang lucu-lucu Bapak Ibu. Memang gak ada salahnya untuk kita bisa melihat yang lucu-lucu, gak ada salahnya.
Tapi yang lebih penting daripada itu adalah Tuhan mau supaya kita itu punya waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena sebenarnya itu yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Itu yang sebenarnya daging dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau kita disibukkan oleh remeh-temeh. Tuhan mau kita punya daging. Tuhan mau kita tuh punya kehidupan yang mendalam, hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita tuh punya hubungan yang cuma asal kenal doang. Tuhan mau supaya kita punya kehidupannya, pengenalan yang mendalam terhadap Dia. Kalau kita punya pengenalan yang mendalam terhadap Dia, Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kehidupan kepada kita. Saya percaya itu Bapak Ibu. Berikutnya, hal yang kehidupan yang perlu untuk kita renungkan, untuk kita perbaiki akarnya adalah di dalam area pekerjaan. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini Tuhan katakan kepada Yosua ketika dia ingin memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mengatakan kepada dia, kamu kuatkan dan kamu teguhkan hatimu. Berkali-kali Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena apa? Tantangan yang dihadapi Yosua itu tidak mudah. Sama seperti kita menghadapi tahun 2026 ini. Tidak mudah. Kemajuan teknologi begitu cepat ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, AI itu tuh begitu pinter banget Bapak Ibu. Kita tanya apa juga dia bisa jawab lebih cepat daripada kita tanya sama orang lain. Dan jawabannya itu sangat presisi, sangat terukur. Dan bagus sekali. Dan saya percaya bahwa tantangan-tantangan itu juga tidak menjadi lebih mudah setiap hari, tapi akan bertambah dahsyat setiap hari. Nah itulah yang dihadapi oleh Yosua. Jadi ibarat sekarang itu dia mau dikasih Tuhan satu proyek, tapi dia gemeteran Bapak Ibu. Karena dia sudah melihat bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Kalau Bapak Ibu pikirin ya, Musa itu orang yang baik banget loh. Dia sampai bilang, Tuhan nama saya hapus saja dari kitab kehidupan supaya orang-orang ini bisa selamat. Berarti kan dia kan, udah gak apa-apa dah, aku gak dapat reward, yang penting orang-orang ini selamat. Itu orang yang punya jiwa besar luar biasa. Tapi dengan orang seperti itu aja, orang Israel gak tahu diri, mau matiin si Musa. Sekali waktu mau dilempar pakai batu sampai mati Bapak Ibu. Masih dikhianati oleh orang terdekatnya. Yosua melihat sendiri bagaimana tantangan yang akan dihadapi berikutnya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan pada dia, kamu kuatkan hatimu, kamu teguhkan hatimu. Aku bersama engkau, tapi syaratnya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Jadi ada syaratnya, bertindaklah hati-hati. Demikian pula halnya di dalam pekerjaan kita. Ada beberapa poin yang penting untuk kita renungkan di dalam pekerjaan kita di dalam tahun 2026 ini. Yang pertama adalah tidak terlalu takut, tidak juga sembrono, dan kita harus berhati-hati. Mungkin ada yang mengatakan, kamu beli barang ini bagus banget, barang ini murah, pasti akan naik jauh. Lalu karena kita FOMO itu fear of missing out ya, karena kita takut tinggalan, udah kita belilah. Nggak taunya hancur harganya, bisa juga seperti itu. Kita tidak punya banyak pertimbangan, Tuhan mau supaya kita memiliki banyak pertimbangan, mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Jadi kita tidak sembrono, tidak terburu-buru. Pakailah waktu untuk kita bisa menganalisa dan tidak gampang percaya dengan apa yang orang ngomong Bapak Ibu. Seringkali kita lebih percaya pada, orang ini ngomongnya begini, pasti jadi deh, pasti jadilah. Enggak, ada istilahnya DYOR, do your own research. Risetlah Bapak Ibu, selidikilah. Apalagi sekarang begitu banyak sumber yang kita bisa cari Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu mudah percaya dengan apa kata orang. Kamu beli saham ini sebentar lagi naik misalnya. Tak dulu, lihat dulu. Banyak hal yang kita bisa analisa. Tuhan mau supaya kita itu mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Tapi Tuhan juga mau kita memaksimalkan setiap peluang yang ada. Tuhan mau kita dapat mengendalikan takut dan serakahnya kita. Seringkali orang itu karena terlalu takut dia gak berani ngambil keputusan. Seringkali karena orang itu terlalu serakah, dia jadi ambil semua, akhirnya babak belur. Tuhan juga mau kita setia dalam setiap perkara yang dipercayakan. Berikutnya lagi yang kita perlu untuk renungkan, untuk kita perbaiki akarnya adalah dalam kesehatan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berikutnya di 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu diperbolehkan bagiku betul, tapi bukan semuanya berguna.
Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini ayat seringkali dipakai untuk kita tuh menjadi barrier kita, untuk menjadi penjaga kita. Memang boleh, makan apa aja boleh? Boleh. Boleh Bapak Ibu, nggak masalah. Tapi kita tidak membiarkan diri kita diperhamba oleh apapun, termasuk juga oleh makanan. Saya dulu dilahirkan dari keluarga elit Bapak Ibu. Ekonomi sulit. Jadi bagi saya dulu roti itu merupakan satu makanan mewah. Dulu ya Bapak Ibu. Nah karena itu luka batin itu terjadi. Ketika saya ngeliat roti ya, waduh saya kepengen banget sama roti. Tapi gak kesampaian. Karena masih ada hal-hal lain yang perlu untuk diselesaikan. Jadi ketika bertumbuh dewasa, saya jadi kelaparan akan roti. Jadi suka banget sama roti. Pokoknya setiap hari saya harus makan roti. Setiap hari saya harus makan makanan-makanan yang tepung-tepung kayak gitu. Jadi saya sangat suka sekali dengan itu. Dan kebiasaan itu berjalan terus bertahun-tahun sampai akhirnya saya tidak menyadari bahwa ternyata saya kayaknya diperhamba nih sama itu. Dan itu akhirnya merugikan. Karena apa? Kebanyakan mengkonsumsi tepung putih itu mengakibatkan terjadinya visceral fat. Visceral fat itu adalah lemak yang membungkus organ tubuh. Dan itu juga sangat berbahaya sebenarnya. Dan akhirnya ketika saya mengetahui, oh ya saya gak mau membiarkan diri saya ini diperhamba oleh apapun juga, termasuk juga oleh makanan tersebut. Sehingga akhirnya saya dengan sadar, saya mengganti pola yang sudah ada. Saya tahu bahwa saya membutuhkan karbohidrat, betul. Tapi karbohidrat itu tidak melulu didapat dari tepung putih. Tuhan sudah menyediakan karbohidrat yang terbaik bagi kita. Itu ada di umbi-umbian Bapak Ibu. Ada di singkong, ada di ubi, ada di pisang. Sehingga akhirnya saya mengganti sarapan saya dengan singkong rebus, dengan ubi rebus, dengan pisang rebus, sudah berlangsung cukup lama. Dan ternyata memang yang Tuhan berikan itu jauh lebih baik daripada apa yang manusia ciptakan. Ketika saya sudah mulai mengganti dengan itu, aduh enak banget Bapak Ibu, bener enak banget, jauh lebih enak daripada tepung putih yang diolah. Itu jauh lebih mengenyangkan, jauh lebih sehat, dan jauh lebih murah Bapak Ibu. Singkong 3 biji itu cuma 10.000 Bapak Ibu. Roti mana ada yang 10.000 Bapak Ibu. Gede gitu bisa dimakan 3 hari, gak ada Bapak Ibu. Ini singkong 3 hari, 3 biji 10.000 saya bisa makan 3 hari. Saya jadi bisa lebih menghemat Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan bikin itu sebenarnya itu baik buat kita. Nah itu yang Tuhan mau sebenarnya, kita harus jaga pola makan. Terus juga kita harus berolahraga. Siapa di sini yang rutin berolahraga? Adakah yang rutin berolahraga? Bapak Ibu penting banget, Tuhan tuh mendesain tubuh kita tuh untuk bergerak. Tuhan tidak mendesain tubuh kita tuh untuk diam. Tuhan mendesain tubuh kita tuh untuk bergerak Bapak Ibu. Semakin kita bergerak, semakin kita berolahraga, semakin baik sebenarnya buat kita. Saya rutin berolahraga Bapak Ibu. Jadi saya tahu bahwa olahraga itu bukan untuk semata-mata membuat tubuh kelihatan lebih baik, enggak. Tapi itu juga berguna untuk menjadi pondasi bagi kita, karena kan kita mau sehat Bapak Ibu. Sini nggak ada yang bercita-cita jadi orang sakit kan? Nggak ada kan? Semua kita mau sehat kan? Tapi untuk kita bisa menjadi sehat, itu diperlukan kerjasama dari kita. Dan sebenarnya waktu yang kita pakai untuk berolahraga, kalau kita hitung-hitung investasinya, itu minim sekali Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pikir ya. 1 minggu sebenarnya 3 jam cukup lah untuk kita berolahraga. Secara normal 3 jam. Tapi 1 jamnya itu intens ya, 3 jam itu intens. 3 hari dalam seminggu kita berolahraga 3 jam. 3 jam dibanding dengan berapa jam? 24 kali 7. Itu gak seberapa, secara persentase itu kecil banget. Tapi itu menjadi satu pondasi, satu dasar supaya kita nanti ketika kita menghadapi masa tua, kita jadi kuat Bapak Ibu. Kita mau dong kita masa tua kita menjadi kuat. Kita gak mau dong masa tua kita sakit-sakitan dan segala macam. Dimulailah dari sekarang. Jadi sekali lagi Tuhan mau supaya kita punya hidup yang berhasil, termasuk di dalam hal kesehatan kita, punya kualitas di dalam kesehatan kita. Juga istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah Tuhan mau kita juga mengevaluasi hubungan kita dengan sesama. Ayatnya ada di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini make it simple aja Bapak Ibu. Tuhan pernah ditanya sama seorang ahli Taurat. Sebenarnya apa sih yang menjadi inti daripada pengajaranmu Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apapun juga yang kamu ingin orang perbuat kepada
mereka, perbuatlah demikian kepada mereka. Itu sebenarnya simple banget. Tuhan tuh simplified itu tuh jadi satu kalimat power yang semua orang tuh bisa nangkep. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gak mau direndahkan sama orang, janganlah merendahkan orang. Kalau Bapak Ibu gak mau diomongin sama orang, janganlah ngomongin orang. Kalau Bapak Ibu gak mau digosipin sama orang, jangan gosipin orang. Itu berlaku Bapak Ibu. Jadi itu adalah hukum yang sebenarnya sangat simple. Yang sebenarnya itu kita semua tuh bisa lakukan. Kita gak mau dikata-katain orang, jangan kata-katain orang. Kita gak mau dimanfaatkan orang, jangan memanfaatkan orang. Itu aja kok, simple. Kita mau dagang kita supaya laku, kita beli dagangan orang. Kita gak mau dicurangin orang, jangan curangin orang. Itu aja kok, gampang Bapak Ibu. Cuma seringkali karena dosa dan karena egoisnya kita jadi memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Seringkali kita melihat cuma dari sudut pandang kita, saya harus untung. Saya harus begini, saya harus begini. Ya kita melupakan apa yang menjadi yang terutama di dalam pengajaran firman Tuhan. Apapun juga yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian juga ada suami istri. Tidak mau direndahkan sama istri, jangan merendahkan istri. Tidak mau dihina sama suami, jangan menghina suami. Kalau prinsip ini kita mengerti dan kita lakukan secara konsisten, di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita pasti Bapak Ibu akan memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dan pasti akan mempunyai satu kehidupan yang berhasil dan beruntung bersama dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin, saya juga percaya banget. Dan saya percaya bahwa 2026 ini akan menjadi satu tahun yang luar biasa bagi kita semua. Saya percaya bahwa tidak kebetulan Tuhan izinkan kita mendarat di 2026. Tuhan mau tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kita semua. Dan secara singkat, bagaimana caranya kita untuk mengganti dan berakar di dalam Dia? Yang pertama, mengganti dengan sadar pola atau fondasi berpikir yang sudah tercipta. Yang kedua, kita merenungkan firman Tuhan, mengevaluasi diri kita setiap hari dan meninggalkan dosa ataupun kebiasaan yang merugikan kita selama ini. Yang terakhir adalah kita memproses luka batin yang menjadi penghalang dari pertumbuhan kita. Saya rindu supaya kita semua juga boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Saya siapkan ini cukup lama Bapak Ibu, saya mikirin gimana ya kira-kira apa ya yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua. Apa yang Tuhan mau sebenarnya bagi kita. Saya percaya kita punya Tuhan yang baik Bapak Ibu. Kita punya Tuhan tuh yang gak pernah neko-neko gitu. Kita punya Tuhan tuh yang mau yang terbaik dimunculkan dalam kehidupan kita. Hidupan saya dan istri penuh dengan mujizat Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan. Ketika kami membutuhkan apa, Tuhan bisa sediakan. Tuhan bisa pertemukan dengan orang yang tepat di saat yang tepat. Tuhan bisa menolong, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang peka untuk mendengar, tapi yang menjadi penghalang seringkali itu adalah dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sadarilah bahwa dosa yang mungkin selama ini menghalangi berkat yang sebenarnya Tuhan mau curahkan kepada kita semua. Tinggalkanlah itu. Tinggalkanlah itu di belakang, di 2025. Masuklah dalam 2026 dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan kerendahan hati, doa kepada Tuhan. Tuhan singkapkanlah kepadaku apa yang menjadi penghalang atas tergenapinya rencanamu dalam kehidupanku. Baik Bapak Ibu, pikirannya firman ini bisa memberkati kita semua. Saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh membukakan hati kami semua. Boleh menyadarkan kami bahwa begitu Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan Engkau rindu kami masuk dalam rancangan-Mu. Kami masuk dalam rencana-Mu yang adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau rindu supaya kami berhasil dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau rindu supaya kami mempunyai kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan Engkau mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau hari demi hari. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.